Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam kajian tadabbur Quran harian. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan mentadabburi Quran surat An-Nisa halaman 95 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita dalam belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan buka terlebih dahulu dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah dan dilanjut Quran Surat An-Nisa halaman 95. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka mushafnya halaman 95. Kita mulai dengan Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dibuka halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak sekalian, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga mentadabburi Quran surat An-Nisa halaman 95 yang sangat banyak ayat di dalam Quran surat An-Nisa ini yang membahas tentang sholat khauf. Sebelumnya di sini ayah bunda abang kakak sekalian, adakah yang pernah mendengar sholat khauf? Ada yang pernah dengar sholat khauf tidak? Kan biasanya kita selalu mendengarnya ada sholat hajat, sholat apalagi sholat qiyamul lail, ya sholat duha, sholat istikharah, sholat istisqa, sholat khusuf, ya sholat kemudian ya sholat sunnah mutlak, rawatib dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 102 yang akan kita bahas itu ada yang namanya sholat khauf. Nah, berarti mayoritas ada yang pernah mendengar, ada yang belum pernah mendengar ya. Coba deh, yang belum pernah mendengar sholat khauf itu boleh ketik angka 1 ya. Saya ingin tahu berapa banyak yang belum pernah mendengar sholat khauf. Ya, kira-kira berapa banyak nih yang belum pernah dengan sholat khauf dan juga tata caranya. Ada berapa nih? Hampir 23 orang ya yang baru mendengar sholat khauf. Nah, nanti kita akan bahas juga tata cara pelaksanaan dari sholat khauf itu sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah berikan kepada kami semua ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Kita berdoa setiap pagi ya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Minta dikasih satu ilmu yang bermanfaat, kedua minta dikasih rezeki yang lapang, minta dikasih rezeki yang luas, wasi'an, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Al-Qur'an, mari kita tap-tap layar lagi. Ya, kita sebarkan Al-Qur'an ini, kita syiarkan Al-Qur'an ini. Yang belum klik tombol share bisa di-share terlebih dahulu kajiannya supaya menjadi amal barokah, amal kebaikan bagi kita semua. Ya, yang sudah men-share, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang tahu
ya yang paham terkait dengan sholat khauf yang akan kita bahas insya Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 102 bahkan ini dibahasnya hampir setengah halaman. Ya, kalau kita lihat di sini hampir setengah halaman dari halaman sini, dari ayat sini sampai sini. Ya, isinya tentang sholat khauf. Dari sini sampai ke sini ya. Ini terkait dengan sholat khauf. Tata caranya sangatlah panjang ya. Pelaksanaannya juga panjang ya. Pelaksanaannya juga ada teknis-teknis khusus, teknis-teknis tersendiri ketika kita melaksanakannya. Sholat khauf itu dilaksanakan ketika sedang terjadi peperangan. Ya, sedang terjadi peperangan. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunta fihim di antara mereka, berada di tengah-tengah mereka, ya para sahabat-sahabatmu itu, fa aqamta lahumus shalah, kemudian kalian itu melaksanakan salat bersama-sama. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Kemudian ya, hendaklah engkau melaksanakan sholat bersama golongan dari mereka, para sahabat itu. Ya, mereka berdiri sholat kemudian ya, menyandang senjata mereka. Waliyakum ta'ifatum minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum. Jadi ketika sholatnya itu ya memegang ya persenjataan begitu ya, dipegang dan sebagainya. Faida sajadu, maka ketika sampai kepada sujud, ya, saat mau sujud, faliyakunu min waraikum, hendaklah ada yang menjaga, ya, yang menjaga di belakang mereka. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan yang ini ada dua saf, ya, dua barisan. Saf pertama yang paling depan ketika sujud, ya, dia sujud ke bawah. Nah, saf kedua dia diam. Ya, saf kedua dia berdiri menjaga saf pertama yang sedang sujud. Ya. Waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Kemudian apabila mereka ya sudah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Jadi yang pertama nih, sudah selesai nih satu rakaat itu, ya. Kemudian nanti pindah ke belakang. Yang barisan pertama itu akan pindah ke belakang, kemudian yang belakang akan apa? Melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, dijaga oleh yang sudah melaksanakan rakaat pertama. Nah, begitu seterusnya ya. Maka hendaklah mereka pindah ya dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat lalu mereka sholat denganmu. Nah setelah itu datang lagi rombongan yang belum sholat ya. Terus begitu bergantian. Sehingga teknis ruku dan sujudnya itu tidak bersamaan. Tapi bergantian menjaga satu sama lain. Ya. Dan hendaklah mereka bersiap-siap, ya, bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ini ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Ya. Dan tidak mengapa kamu mendapatkan suatu kesusahan meletakkan senjatamu karena hujan atau karena kamu sakit. Kalau hujan, kalau sakit nggak masalah begitu ya. Dan bersiap siagalah wa khudhu hidrakum. Ya, dan bersiap siagalah innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang ya kafir terhadap Allah azab yang menghinakan lagi maha pedih. Nah, itu berkaitan dengan teknis ya salat yang namanya salat khauf ya. Kemudian 103 ayat 103 Quran surat An-Nisa. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Maka setelah kalian selesai melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita selesai melaksanakan sholat itu, apa yang harus kita lakukan? Baca doa atau berzikir? Baca doa atau berzikir? Siapa di sini yang setelah sholat
kemudian berdoa, ya. Nah, dulu biasanya kita setelah sholat itu berdoa. Ya, kita biasanya setelah sholat melakukan yang namanya doa. Nah, ternyata anjurannya adalah ya setelah melaksanakan doa, ya setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkannya untuk apa? Untuk berzikir, ya, untuk berzikir. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, itu sangat dianjurkan untuk berzikir, ya, ya, berzikir. Berdoanya kapan? Ya berdoanya itu adalah di dalam sholat itu sendiri. Ya berdoanya itu di dalam sholatnya itu sendiri. Jadi kalau bisa kuasailah ya bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan doa, ya sehingga nanti kita setelah melaksanakan sholat atau di dalam sholat itu kita bisa apa? Banyak-banyak berdoa ya di dalam sholat, ya di dalam sholat. Begitu ya. Jadi ketika di dalam sholat itu sendiri dianjurkan untuk berdoa. Berdoanya itu adalah dianjurkan di dalam sholatnya itu sendiri. Contoh di dalam sujud ya, apakah harus sujud terakhir? Tidak jawabannya. Semua sujud itu bagus untuk berdoa. Mau sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, dan sujud kelima dan sebagainya. Itu ya, itu apa namanya? Berdoa ya, berdoa di dalam sujud, ya, berdoa di dalam sujud. Nah, perhatikan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid pertama halaman 305 menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir dalam sholat wajib adalah sebelum salam. Dan perhatikan, tidak terdapat riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat merutinkan berdoa untuk meminta sesuatu setelah salam pada sholat wajib. Ya, jadi kalau kita berdoa setelah sholat wajib, ternyata para sahabat dan Rasulullah itu tidak biasa atau tidak merutinkan meminta sesuatu setelah assalamualaikum warahmatullah, kemudian berdoa. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nah, kita bisa lihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, apabila berdoa setelah sholat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, ini panduan dari Allah. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang kita bahas, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Berarti anjurannya apa tuh? Anjurannya apa? Ketika selesai melaksanakan sholat, ya anjuran yang ya sangat dianjurkan itu adalah zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Nah, insya Allah kita akan sedikit bahas juga zikir apa saja sih yang sebetulnya eh, bisa kita baca setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Baik, nah, kita lihat. Saya akan tampilkan zikir-zikir setelah sholat nih. Bisa nanti dicatat atau bisa ditulis atau bisa di screenshot ya. Supaya kita tahu urutannya. Ya, supaya kita tahu dan kita paham urutannya. Baca zikir apa dulu setelah sholat, ayah bunda? Sahabat Al-Quran. Zikir apa dulu yang disyariatkan, yang harus dilakukan? Zikir apa dulu? Biasanya. Nah, kita perhatikan ya di sini.
Zikir-zikir selepas sholat yang disyariatkan. Zikir sesudah sholat wajib. Nah, ini harus dipelajari, ya, harus dipahami, ya, supaya kita ya bisa melaksanakannya dalam setiap waktu sholat kita. Wabil khusus bagi laki-laki. Laki-laki nanti ya harus lebih paham. Kenapa? Karena dia menjadi imam, ya, menjadi imam bagi keluarganya. Harus paham. Yang pertama adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Istighfar 3 kali. Ingat ya, teksnya adalah, lafaznya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak pakai al-azim ya. Kita kan biasanya istighfar itu astagfirullahaladzim, 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 begitu kan? Nah, khusus pada zikir setelah sholat itu kita membacanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustadz, boleh tidak kita pakai astagfirullahaladzim? Boleh enggak? Jawabannya boleh di lain kesempatan. Ya, kenapa Ustadz harus mengikuti Nabi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat. Supaya kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi. Dan siapa yang ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi, maka akan dicatat pahalanya. Pahala istighfarnya dapat, ya, pahala istighfarnya dia dapat, ya, pahala istighfarnya dia dapat, pahala ittiba'nya dia dapat. Ya, pahala istighfarnya dia dapat, memohon ampun, dan pahala ittiba'nya dia pun dapat. Ittiba itu apa? Mengikuti Nabi. Begitu ya. Jadi kita dapat 2 pahala. Kalau baca astagfirullahaladzim saja gimana? Dapat pahala 1 dari istighfar, tapi tidak ittiba'nya gitu. Tidak mengikuti Nabi setelah sholatnya. Berarti kita baca apa? Yang pertama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya, 3 kali. Taib. Setelah kita baca istighfar, kita baca apa lagi? Ayah bunda, bang kakak sekalian, sahabat Al-Quran. Ada yang tahu? Setelah baca istighfar, ayo kira-kira baca apa lagi setelah istighfar? Nah, kita pelajari hari ini, pagi hari ini, supaya nanti paham. Ya, zikir-zikir atau doa-doa setelah sholat, zikir setelah sholat ini ya, sholat wajib. Ah, Masya Allah, betul semua. Ada yang betul ya. Allahumma antas salam. Ya, Allahumma antas salam. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyibna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahumma antas salam. Nah, kita tulis di sini. Zikir yang kedua setelah istighfar adalah Allahumma antas salam. Dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyibna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyibna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, perhatikan doa ini. Siapa yang sudah tahu asal-usul doa ini? Kenapa kita harus baca doa ini? Atau apalah yang melatar belakangi dari turunnya hadis? Itu kan dari hadis Nabi. Itu kan doa dari Nabi. Hadis dari Rasulullah SAW. Ya, doa dari Nabi SAW. Nah, siapa yang sudah tahu latar belakangnya? Kenapa sih doa itu turun? Kalau belum tahu, boleh ketik angka 1. Yang belum tahu boleh ketik angka 1 ya. Masya Allah. Kalau banyak yang belum tahu, kita akan bahas pagi hari ini insya Allah. Banyak yang belum tahu ya. Padahal ini doa Masya Allah sering kita baca. Nah ini supaya kita kalau pelajari doa ini dan mencari atau menggali riwayatnya ya lebih dalam lagi, insya Allah kita akan makin cinta dengan doa ini dan kita bisa meniru akhlak dari Nabi, akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh banyak yang belum tahu ya, Masya Allah. Kalau banyak yang belum tahu, kita akan bahas insya Allah. Taib kita akan pelajari ya, kenapa sih adanya atau latar belakang doa ini. Perhatikan. Nah, jadi sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus belajar? Supaya kita ketika membacanya itu yakin. Supaya ketika kita membacanya lebih powerful gitu dibandingkan kita baca tapi nggak tahu. Jangan sampai kita bertahun-tahun baca zikir tertentu tapi kita nggak ngerti manfaatnya apa, faidahnya apa, gitu. Jadi gini, saya ceritakan ya, Bismillah. Ya, Bismillah. Bismillah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman, ya, pemahaman, faham akan zikir yang kita baca ini. Jadi suatu ketika Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq hijrah kan? Hijrah. Dari mana? Dari Makkah. Hijrah dari Makkah. Ya, hijrah dari Makkah. Nah, hijrah dari Makkah. Dan ini perjalanannya panjang, Masya Allah. Perjalanan dari Makkah menuju Madinah panjang tidak? Panjang sekali. Panjang sekali. Dan kalau kita bayangkan ya ketika kita umroh perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Kalau kita naik mobil sekarang, naik bis, gampang itu. 5 jam sampai. Tapi kalau kita perhatikan zaman dulu, dan kita lihat, ayah bunda abang kakak sekalian sahabat Quran. Sepanjang perjalanan dari Mekah menuju Madinah, apa yang kita temukan? Padang pasir, bebatuan, apalagi tidak ada pohon. Ya, pohon sedikit. Di zaman sekarang loh, 2025 kita pergi umroh dari Mekah menuju Madinah. Subhanallah. Bebatuan, ya. Kemudian apa pohon, nggak ada kehidupan. Dan Nabi bayangkan harus pergi menggunakan unta dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berapa lama perjalanannya? Ada yang tahu nggak? Perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Berapa lama? Berapa hari? Ada yang tahu? Ini harus tahu juga ya. Jangan sampai kita nggak tahu juga. Ya, perjalanan Nabi hijrah. Berapa lama? 10 hari. 10 hari. Ya, 10 hari berjalan gitu kan dari Mekah menuju Madinah, nggak ada pepohonan, ya panas, kecapean dan sebagainya. Perbekalan juga terbatas. Kemudian apa yang terjadi?
Ya, sampailah akhirnya Nabi SAW dan menunggangi unta. Pakai unta bergantian. Kadang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang di atas unta itu, Nabi yang memegang unta itu. Ya. Kemudian kadang Nabi yang di atas unta itu, kemudian Abu Bakar yang menuntun unta itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa nama unta Nabi? Ada yang tahu nggak nama untanya Nabi? Ya, untanya Nabi itu berwarna putih, besar, tinggi, besar, yang terbaik. Itu harus paham juga, ya. Harus tahu juga gitu. Ya. Ada yang mengatakan qaswa, ya, al-qaswa. Ya, al-qaswa. Ingat-ingat apa? Namanya siapa? Qaswa. Dan begitulah Nabi SAW itu selalu memberikan nama, ya, terhadap kendaraannya, ya, terhadap kendaraannya. Bahkan Nabi itu selalu memberikan nama termasuk kepada ininya, ya, eh, alat makan, perkakas rumah, ya, dan sebagainya. Pedangnya itu ada nama-namanya, ya. Hobinya Nabi itu apa? Memberikan nama, ya. Kalau kita punya kendaraan misalkan motor atau mobil, kasih nama. Misalkan kita kendaraannya adalah apa? Kendaraannya adalah motor warna hitam, kita panggil Blacky misalkan, ya. Si Black, atau kasih nama aja, ya. Nah, itu kesukaan Nabi, ya, memberikan nama, dan itu, ya, sunnah Nabi SAW yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Nah, bersama Qaswa untanya Nabi melakukan perjalanan, ketika melakukan perjalanan, ya, sampailah akhirnya mereka, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di mana? Di dekat daerah yang namanya Kuba hari ini. Ya, sekarang dibangun Masjid Kuba, ya. Oke, kita munculkan, ya. Baik. Sampailah di sebuah daerah yang namanya Kuba. Ini tanah lapang, dulunya tanah lapang. Ya, bentar, ya. Sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang bernama Kuba. Hari ini, ya, dinamakan Masjid Kuba. Kan ada, ya? Nah, di sini Kuba. Di Kuba, ya. Sebuah daerah yang namanya Kuba. Siapa yang pernah berkunjung ke Masjid Kuba? Ada yang pernah berkunjung ke Masjid Kuba? Masya Allah. Semoga yang belum pernah berkunjung ke Masjid Kuba, Allah berikan kemudahan untuk berkunjung ke Masjid Kuba, untuk umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang sudah berkunjung mudah-mudahan bisa berkunjung kembali ke Masjid Kuba. Yang belum pernah berkunjung, saya doakan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa berkunjung ke Masjid Kuba. Ya, beserta keluarga, teman, sahabat, ya, orang yang kita cintai, pergi sama-sama ke Masjid Kuba. Dulu masih belum ada Masjid Kuba, ya, belum ada Masjid Kuba. Hanya ada tanah lapang dan ada beberapa rumah di situ. Karena tanah Masjid Kuba itu adalah tempat untuk, ya, tempat untuk menjemur kurma. Ya, tempat untuk menjemur kurma. Tempat untuk menjemur apa? Menjemur kurma. Nah, itu tanah ini, ya. Tanah yang dipakai. Ya. Kemudian akhirnya para sahabat itu kan sudah lama tuh menunggu Nabi SAW.
Udah lama tuh nungguin Nabi SAW karena hijrah kan. Akhirnya berbondong-bondong tuh di situ. Kaum muslimin pada saat itu menanti Nabi SAW, sudah menunggu semua di sini. Bahkan dikabarkan penduduk Madinah ada yang naik ke atas pohon gitu ya. Ini pohon misalkan. Ini pohon kurma, menanti mereka. Ada yang bahkan sampai naik pohon. Ada yang manjat ke rumah, atap rumah gitu kan. Ya, mereka naik ke atas atap rumah. Ya. Kemudian akhirnya apa? Yang terjadi, wah mereka sangat antusias. Ketika dari kejauhan ya rombongan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ya, datang dari kejauhan, mereka sudah melihatnya. Ada seseorang ya yang naik ke atas pohon, kemudian dia mengatakan, "Ya ahlal Madinah, ya ahla Yasrib." Pada saat itu namanya masih Yasrib ya. Ya, wahai penduduk Yasrib, wahai penduduk Yasrib, wahai penduduk Yasrib. Sesungguhnya Rasul yang kalian tunggu-tunggu itu telah datang. Rasul yang kalian tunggu-tunggu itu telah datang. Akhirnya semuanya apa? Ya, semuanya berkunjung mengunjungi Nabi, mengerumuni Nabi. Dan pada saat itu menarik. Kenapa menarik sekali? Karena pada saat itu ya, yang berada di posisi di unta ya, unta yang paling atas itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di atas ya, di atas unta tersebut. Turunlah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian banyak ya masyarakat Yasrib pada saat itu menyangka bahwasannya Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Karena orang-orang belum tahu mana Nabi gitu kan. Dikerumuninlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masya Allah. Dan nanti ketahuan ketika akhirnya Rasulullah turun ya, bersandar ya, kemudian akhirnya kepanasan, dinaungi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dinaungi, dikasih naungan sama Abu Bakar As-Siddiq, barulah di situ mereka kaget, oh ternyata yang ada di atas unta itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi. Dan begitulah Rasulullah memberikan teladan kepada kita ya Bunda Bang Kakak sekalian, sahabat Al-Qur'an. Kadang seorang pemimpin itu tidak harus serta merta harus dilayani terus. Ya, itu Nabi mengajarkan adab yang sangat luar biasa. Ya, seorang pemimpin yang agung, pemimpin yang mulia, berjalan kaki. Ya, dari perjalanan Mekah menuju Madinah, enggak tuh Nabi diem di atas unta terus, enggak gantian. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian akhirnya ketika turun di Madinah pun kan yang sampai adalah Nabi. Abu Bakar yang berada di atas, Rasulullah di bawah. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, dikerubunin dan ketika itu salah ternyata ya kemudian akhirnya Nabi SAW di situ kan ya bertemu dengan penduduk Yasrib pada saat itu, penduduk Madinah, ada yang bernama ya Kulsum Ibnu Haisam ya. Kulsum itu rumahnya yang di bawah sekarang itu di bawah menara Masjid Kuba itu ada rumah ya rumah Kulsum bil Haisam yang akhirnya Masjid Kuba ini ya. Nah, ini yang kita sekarang umroh itu ke Masjid Kuba itu adalah tanah wakaf dari Kulsum. Ya, tempat untuk menjemur kurma dijadikan masjid. Ya, Kuba, ya Masjid Kuba. Di situ juga ada beberapa tempat rumah ya. Salah satunya juga rumah Abu Ayyub Al-Ansori karena Nabi SAW pun menginap nanti pertama kali datang di rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang menginap juga di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, sebelum mendirikan Nabawi. Abu Ayyub Al-Ansori. Ini sahabat yang sangat luar biasa, ayah bunda. Kalau kita pelajari tentang sirahnya Abu Ayyub Al-Ansori, wah luar biasa. Luar biasa sekali perjuangan Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, dan betapa istimewanya rumah yang pernah diinapi oleh Nabi. Masya Allah. Nabi pernah menginap di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori.
Bahagia nggak kalau kita menginap ada tamu? Siapa yang bertamu di rumah kita? Rasulullah SAW dan menginap di rumah kita. Bahagia nggak? Pengen nggak kedatangan Rasulullah di rumah kita? Rasulullah bertamu di rumah kita. Pasti pengen kan? Oh pengen Ustadz, bahagia sekali. Tapi ternyata itu berat. Berat sekali. Berat sekali. Masya Allah. Berat sekali. Kenapa berat sekali? Berat lah. Ada Nabi di hadapan kita. Kita nggak bebas, nggak geraknya nggak bebas. Kenapa? Karena pada saat itu rumah Abu Ayyub Al-Ansori itu kan 2 lantai. Jadi punya rumah 2 lantai Abu Ayyub Al-Ansori itu. Dulu Nabi itu tinggalnya di lantai bawah. Nah, Nabi tinggal di lantai bawah dan Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya di lantai atas. Perhatikan betapa beratnya Abu Ayyub Al-Ansori ketika akhirnya rumahnya dikunjungi oleh Nabi dan Nabi menetap di situ lama, ya bukan sehari 2 hari. Karena Abu Ayyub Al-Ansori berada di atas, sedangkan atap pada saat itu rumah loteng ya, tingkat 2 pada saat itu terbuat dari kayu gitu kan, nggak di beton kayak sekarang, kayu dan sebagainya. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansori sangat khawatir ketika menginjakan kaki di atas rumahnya itu, di lantai 2 ada satu titik debu yang kemudian mengotori rambut dan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori berkata kepada istrinya, ya wahai istriku, di bawah kita ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kalau berjalan, kalau ketika kamu menginjak ya tanah ini, menginjak loteng ini, lantai kita ini, bisa jadi ada satu tetes debu atau satu titik debu yang menempel di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya ketika berjalan itu harus berjinjit. Harus jinjit. Jalan tuh, ngangkat kakinya, tumitnya dijinjit. Pelan-pelan sekali khawatir ada Rasulullah di bawah. Dan khawatir debunya menempel di muka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berat ya, berat. Waduh gimana ini di bawah kita ada Nabi gitu. Takut ada satu debu dan itu bisa menyebabkan Rasulullah tersakiti. Kalau bahasa Sunda ya, bahasa daerah di Indonesia bahasa Sunda itu mungkin kaperempenan gitu. Takutnya apa? Matanya kelilipan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sangat benar-benar hati-hati sekali jalannya. Nah, makanya pengen nggak kedatangan Nabi? Oh bisa jadi kita deg-degan juga. Adab kita nggak baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebaik Abu Ayyub Al-Ansori bisa jadi kan. Masya Allah. Dari situ akhirnya lama-lama nggak kuat juga. Dan pernah satu ketika air tumpah, ya istrinya menumpahkan air, kemudian rembes kan ke bawah tuh. Takut kan menetes kepada Nabi SAW, membasahi rambutnya Nabi SAW. Akhirnya lama-lama nggak kuat juga. Tinggal di atas sampai akhirnya ya Rasulullah SAW, ya, Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahyu itu kan turunnya dari atas. Nggak pantas engkau itu ada di bawah. Akhirnya Rasulullah menyadari bahwasannya yang diinginkan oleh Nabi, oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah Rasulullah pindah ke atas. Akhirnya Rasulullah pindah ke atas tinggalnya. Kata Rasulullah, ya Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana mungkin aku tinggal di atas sementara tamu-tamuku kan banyak. Ketika datang tamu gitu kan susah bertemu dengan, ya nggak apa-apa ya Rasulullah, yang penting wahyu itu turun dari atas. Padahal Rasulullah di bawah pun ya wahyu turun gitu. Ibaratnya gitu ya. Wahyu turun dari atas dan sebagainya. Allahu Akbar. Begitu mulianya akhlak Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, next ya, kita nggak bahas kehidupannya Abu Ayyub Al-Ansari, karena Abu Ayyub Al-Ansari ini kalau kita bahas bisa satu kajian lagi ya kita bahas di sini, dan itu menarik sekali kalau kita mempelajari sahabat yang satu ini yang wafatnya pun bukan di Madinah, wafatnya pun bukan di Mekah, tapi wafatnya di Turki. Ya wafatnya di Turki. Sehingga kalau kita main ke Turki ya, itu ada satu masjid ya diabadikan menjadi Masjid Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Baik, kita kembali lagi ke sini ya ke kisah tentang ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya akhirnya apa yang terjadi?
Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, ada seseorang Yahudi pada saat itu yang dia itu, saya harus hati-hati ya menyebut kata itu karena nanti ke-ban dari TikTok. Ya seseorang yang Y itu, kemudian dia akhirnya sangat bahagia, sangat antusias. Kemudian dia berlari kepada Rasulullah SAW, ya menyampaikan salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada engkau. Karena kaum Y itu sangat menantikan datangnya Nabi. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak laki-laki mereka. Ya. Jadi orang Y ini, kaum Y ini sangat paham, sangat mengenal Nabi SAW. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kenal nggak sama anak kita, ayah bunda? Kita kenal nggak sama anak kita? Pasti kenal. Dengan suaranya, dengan rambutnya seperti apa ciri-cirinya, tingginya seperti apa, mukanya seperti apa, hidungnya seperti apa. Nggak mungkin ada seorang ayah atau orang tua yang nggak tahu anaknya matanya seperti apa, bibirnya seperti apa, hidungnya seperti apa, tingginya seberapa, rambutnya seperti apa. Pasti kita mengenali anak kita itu dengan dari atas sampai bawahnya gitu kan. Nah, kaum Y itu sangat perhatian terhadap Nabi, ya, dan mereka sangatlah apa? Mengenali Nabi SAW, lebih mengenali daripada mengenali mereka terhadap anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi ketika datang Nabi SAW mereka ingkar. Nah, ada seorang kaum Y tadi yang bernama Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sangat bahagia sekali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sangat perhatian sekali, sangat bahagia sekali bertemu dengan Nabi sampai akhirnya menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi melihat ini orang masih Y kondisinya ya, kaum Y tadi, Yahud gitu kan. Akhirnya karena orang ini sangat senang dengan Nabi SAW dan beliau menyambut Nabi ketika hijrah. Akhirnya keluarlah doa dari Nabi SAW mendoakan kaum Y tadi dengan kalimat apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaibna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nama salam tadi dipuji beberapa kali, diucap beberapa kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaibna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. 5 kali nama salam tadi disebutkan. Akhirnya orang itu senang tidak? Seakan-akan Nabi memuji tanda petik ya, memberikan ya, ibaratnya ya menarik hati atau menarik simpati ya kepada orang tersebut. Namanya adalah Abdullah bin Salam. Siapa namamu? Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyibna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Senang tidak? Oh senang. Abdullah bin Salam sangat senang. Ketika itu akhirnya datang, ketika bertemu dengan Nabi, akhirnya Abdullah bin Salam menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya tersentuh ya, ketika tersentuh masuk ke dalam Islam. Begitulah Nabi SAW. Siapapun yang berada di hadapan Nabi, orang yang berada di hadapan Nabi itu akan merasa dirinya adalah yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu, kalau kita ada di hadapan Nabi, maka kita akan merasa seakan-akan kitalah yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama merasakan dirinya atau istri-istri tersebut yang paling dicintai oleh Nabi SAW.
Itu suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya, "Wahai istri-istriku, aku beri hadiah." Ya, beliau memberikan hadiah kepada kepada istrinya satu cincin. Kemudian kata Nabi, "Jangan bilang-bilang ke siapapun ya, karena orang yang dikasih cincin ini adalah orang yang paling aku cintai." Apa yang terjadi? Istrinya Nabi kan pakai cincin tuh. Ketika pakai cincin akhirnya, oh, ini saya paling dicintai. Ternyata pas kumpul semuanya memakai cincin itu. Berarti semuanya dicintai oleh Nabi. Allahu akbar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Rasulullah akhlaknya sangat mulia. Makanya kalau kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayyaka ya'udus salam fa'ibna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ingatlah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi selalu cinta ya kepada orang lain. Ya, betapa Nabi selalu memuji orang lain. Sampai akhirnya orang lain pun luluh dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari situlah asal-usul doa Allahumma antas salam. Bahkan diwajibkan dibaca, bukan diwajibkan ya, dianjurkan dibaca setelah sholat. Saking mulianya doa ini. Saking mulianya doa ini. Dan ditutup dengan kalimat Ya dzal jalali wal ikram. Dan dia kalimat Ya dzal jalali wal ikram wa huwa ismul a'zam. Dia termasuk ismul a'zam. Nama Allah yang sangat agung yang ketika seseorang itu wa idza su'ila bihi ajab. Berdoa dengannya, meminta dengannya akan dikabulkan. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW selalu mengatakan, aksiru, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat Ya dzal jalali wal ikram. Kenapa harus diperbanyak membaca Ya dzal jalali wal ikram? Karena siapapun yang membaca kalimat Ya dzal jalali wal ikram tidak akan tertolak doanya. Ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca kalimat atau memperbanyak kalimat Ya dzal jalali wal ikram. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini belum selesai kita baca ini zikir. Ya, zikir-zikir setelah sholat. Ya, nah, tadi kita baca istighfar. Selanjutnya setelah istighfar, kita apa? Baca Allahumma antas salam. Ya, wa minkas salam tadi. Setelah Allahumma antas salam, baca apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ketiga ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lahul mulku. Dan seterusnya berapa kali? 10 kali. Kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Ustadz boleh nggak urutannya nggak sama? Urutan 1, 2, 3. Bagusnya sama. Bagusnya sama. Kenapa? Karena tadi kita ingin ittiba'ur rasul. Ittiba'un nabi. Mengikuti nabi. Begitu ya. Jadi dicoba kalau bisa ya. Kalau bisa diperhatikan dan diikuti urutannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahibna rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kenapa harus 10 kali, tidak 1 kali? Ini saya jelaskan keutamaannya. Mau dijelaskan keutamaannya? Masya Allah. Ini Masya Allah ilmu yang mahal ini. Saya jelaskan ya keutamaannya. Nih.
Kita jelaskan keutamaannya. Dari zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 10 kali. Apa keutamaannya? Oke, sebelum dijelaskan keutamaannya, saya ingin mengajak sahabat Quran sekalian, ayah bunda, abang kakak sekalian, yang merasakan manfaat dari live ini, jangan lupa untuk memfollow terlebih dahulu kajian ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Kenapa harus di-follow? Supaya bisa terus mendapatkan sajian terbaik hidangan Al-Quranul Karim setiap harinya. Karena insya Allah kita setiap hari ada tadabbur Al-Quran, setiap pagi ba'da subuh, insya Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa berinteraksi, mempelajari Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran setiap hari. Karena kita ada kajian tadabbur Al-Quran satu hari satu halaman kita baca dan kita pelajari kandungannya setiap hari insya Allah. Kita sedang mengkaji Quran surat An-Nisa halaman 95 pada pertemuan pagi hari ini. Jadi kalau enggak follow sayang sekali karena nanti akan hilang live-nya, ya. Kalau nggak follow takutnya nanti live-nya hilang. Oleh karenanya atau akunnya hilang. Kemarin Ustadz siapa ya? Kok saya cari-cari nggak ada lagi. Nah biasanya gitu kalau nggak di-follow terlebih dahulu. Oleh karenanya saya ingin mengajak yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Baik, balik lagi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir ini dibaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca ada beberapa tempat. Bentar. Nah, ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maaf di sini wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya. Perhatikan dibaca nih, pertama 100 kali di pagi hari dan petang hari. Pagi dan petang. Ini yang pertama ya. Pagi dan petang 100 kali. Ya baca pagi petang 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dibaca 100 kali di pagi dan petang hari. Apa manfaatnya? Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari dan di petang hari, maka setan tidak akan masuk ke dalam tubuh tersebut, tubuh orang tersebut. Jadi setan nggak bisa masuk menggoda ya ke tubuh kita. Jadi kalau orang ada yang suka malas-malasan gitu ya, nggak mau beribadah, berat untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan ketaatan, baca zikir ini 100 kali setiap pagi dan petang, maka setan tidak akan bisa masuk ke tubuh orang tersebut. Atau dihindarkan, dijaga dari setan. Ini manfaatnya ya. Dihindarkan, dijaga dari setan. Ya, suka marah-marah tuh. 100 kali pagi petang itu dalilnya dari Nabi ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, setiap pagi dan petang. Baik. Kedua, zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 10 kali. Ada tambahan tadi, boleh nggak pakai yuhyi wa yumit? Perhatikan ada tata caranya kalau kita pakai yuhyi wa yumit. Kalau ditambah dengan kalimat yuhyi wa yumit, ini dibaca saat kita masuk ke pasar.
masuk ke pasar, berapa kali? 10 kali. Saat kita masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ketika masuk pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar itu tempat banyak sekali setan di situ. Tempat tinggalnya setan itu di pasar. Kata Nabi SAW, itu bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Baik pasar wangi atau pasar yang tidak wangi. Ya. Pasar tidak wangi gimana? Ya pasar tradisional begitu ya, yang ada aroma-aroma ya, yang sedap sekali. Maupun pasar yang wangi. Pasar yang wangi siapa? Mall. Iya, mall. Makanya kan orang kalau pergi ke mall, perhatikan. Orang yang pergi ke mall, suka ingat sholat atau enggak? Coba. Berat enggak melaksanakan sholat di mall? Biasanya enggak, susah kan? Bawaannya lalai aja, oh tiba-tiba udah mau maghrib lagi gitu kan, enggak kerasa itu. Enggak kerasa. Itu pasar wangi. Belanja tahu-tahu habis aja uang kan, ke sana ke sana ke sana, karena di setiap pasar itu ada setannya, ada setannya. Termasuk para pedagang, pedagang gimana? Para pedagang pun sama. Kalau mau jualan ke pasar, seburuk-buruknya manusia kata Nabi adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar. Ya. Nah, karenanya apa? Baca zikir ini melindungi kita, membentengi kita dari masuk ke dalam tanda petik ya, rumahnya setan. Kan rumahnya setan itu pertama pasar, kedua apa? Kedua WC. Makanya orang beriman itu nggak tahan berlama-lama di WC. Kalau sebaliknya ada orang yang senangnya berlama-lama di WC, kalau di WC bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, la haula wala quwata illa billah, itu ngapain? Gitu ya. Nah, jika masuk pasar saja dalam tanda petik ya, yang modern ataupun yang tradisional, yang wangi ataupun yang bau, kita harus baca zikir ini. Nah, sekarang lebih ngeri lagi, kenapa? Karena pasarnya ada di genggaman kita, di handphone. Di sini pasarnya kan. Makanya sebelum buka ya, mau belanja di media di apa toko online dan sebagainya, baca dulu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya kita tidak tiba-tiba CO. Tiba-tiba ada paket ya. Suaminya kaget, ini paket apa lagi nih gitu. Paket gitu. Subhanallah. Karena nggak sengaja, kadang kalap kan. Apalagi kalau angkanya cantik, 11.11, 10.10, 9.10, 9.9, 8.8, udah kalap itu. Yang nggak penting pun kita beli. Karena, ini penting, ini murah ya harganya, saya beli. Ini penting, ini murah juga, beli. Akhirnya gimana tuh? Mubazir. Ya mubazir. Maka kalau nggak ada kebutuhan, jangan pernah sekali-kali membuka itu. Ya, karena pasti aja ada godaannya. Ya, wabil khusus bagi wanita, ya bagi akhwat, kaum muslimah godaannya lebih besar lagi, ya. Masya Allah. Itu dibaca yuhyi wa yumit 10 kali ketika mau pergi ke pasar. Karena setan akan mengikuti nih di belakang kita itu, setan itu. Oh, ini orang ini pergi ke pasar nih, gitu. Diikuti. Oleh karenanya kalau supaya tidak diikuti oleh setan ketika masuk ke pasar itu, baca zikir ini. Kemudian dibaca 10 kali tadi setelah sholat. Setelah sholat. Setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 10 kali setelah sholat wajib. Apa manfaatnya? Siapa yang sudah tahu manfaatnya? Siapa yang belum tahu? Kalau belum tahu boleh ketik lagi angka 1.
Kalau belum tahu lagi boleh ketik angka 1. Oh, banyak yang belum tahu juga, Masya Allah. Taib. Oke, kita jelaskan ya. Manfaatnya adalah diampuni segala dosa dan kesalahan kecuali dosa besar. Dosa dan kesalahan diampuni kecuali dosa besar. Gini, saya jelaskan. Jadi akan diampuni di antara 2 waktu sholat. Gini, misal ya, ini misal kita gambarkan. Ini subuh, ini duhur, ini asar, maghrib, isya. Saya ingin nanya ke ayah bunda, ya, abang kakak sekalian, dari sholat subuh sampai sholat duhur, ada dosa tidak? Dari subuh sampai ke duhur, ada dosa tidak? Ada, yakin? Kayaknya ada Ustadz, jangan kayaknya, pasti ada. Kayaknya ada Ustadz, jangan kayaknya, pasti ada, banyak. Gitu. Dari subuh ke duhur. Saya tanya lagi, dari zuhur ke asar ada dosa tidak? Banyak. Dari asar ke maghrib, ya asar ke, maaf di sini ya, asar ke maghrib. Maghrib harusnya di sini nih. Ini katakan subuh ya. Ini maghrib, ini isya. Ya. Asar ke maghrib. Dari asar ke maghrib ada dosa tidak? Banyak Ustadz. Nonton gosip di situ, lihat HP, di HP ada gosip, kita banyak gitu yang menikmati itu, konten itu. Ya, gimana tuh? Ada dosa? Ada. Dari maghrib ke isya ada lagi? Ada lagi. Dari isya sampai subuh akhirnya, isya balik lagi ke sini, isya sampai subuh ke sini, ada dosa lagi? Ada. Dari subuh sampai akhirnya pagi lagi, sampai zuhur. Terus banyak dosa tidak? Banyak. Bagaimana cara menggugur dosanya itu? Menghapuskan dosanya itu. Nah, nanti kita lihat di dalam hadis disebutkan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah habis sholat wajib, maka akan dihapuskan huttot selahu khotoya, dihapuskan semua dosa-dosanya dari antara sholat ke sholat yang lain. Misal subuh ya, kan sampai zuhur. Di zuhur ada tadi ada dosa. Nah, di zuhur. Zuhur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka dosa dari subuh ke zuhur ke subuh di sini akan dihapuskan. Dihapuskan dosa-dosa kecil ya. Dari zuhur ke asar, asar dia baca lagi. Dia baca di asar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari asar ke zuhur seret dihapus. Di maghrib dia baca lagi gitu kan. Maghrib dia baca di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dari maghrib mundur ke belakang sampai asar dihapuskan juga. Isya juga dia baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa dari maghrib ke isya dihapuskan juga di sini. Akhirnya orang tersebut isya ya, subuh 3 kali dibaca, subuh dibaca lagi 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari subuh ke sampai ke isya malam tadi dihapus semuanya, akhirnya bersih. Ini yang selalu saya katakan sebagai laundry. Laundry dosa. Laundry dosa. Gitu ya. Dibersihkan semua dosa-dosa itu habis semua.
bersih, suci. Makanya nanti di dalam hadis yang lain disebutkan sholat yang wajib ke yang wajib yang lain, dari satu sholat ke sholat yang lain seperti orang yang sedang apa mandi. Seperti orang yang sedang mandi. Orang yang sedang mandi, sekali mandi bersih tidak? Bersih kotoran itu. Dia kotor lagi, mandi lagi, bersih lagi. Lalu kata Nabi SAW, lalu bagaimana dengan seseorang yang mandi sehari 5 kali? Ada di sini yang sehari mandi 5 kali? Subhanallah. Ya rajin banget gitu ya. Ya mandinya sehari 5 kali. Nggak ada kan, males yang ada. Ya, Masya Allah. Ya, mandinya sehari lima kali. Males yang ada gitu kan. Ya, sehari 5 kali. Nah, orang yang sholat dari sholat itu seperti orang yang mandi, banyak mandi, bersih. Gak ada kotoran. Nah, sama dengan orang yang membaca zikir ini, dia akan bersih. Dia akan bersih dari dosa. Kira-kira ayah bunda bang kakak sekalian, kalau sudah bersih, dalam keadaan bersih seperti ini, ketemu Allah bahagia tidak? Dipanggil sama Allah pulang, dipanggil sama Allah datang. Ya, ini sudah saatnya kamu pulang kata Allah. Pulang dalam keadaan bersih dari dosa, bersih dari kotoran. Masya Allah. Makanya zikir ini sangat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Banyak orang yang tahu zikir ini tapi nggak diamalin. Banyak orang yang tahu tapi nggak istiqomah. Kenapa? Pahalanya besar sekali. Dan setan tidak akan pernah ridho. Setan nggak akan pernah ridho ketika seseorang itu mendawamkan zikir ini. Coba aja lihat. 10 hari, 20 hari, 30 hari kalau kita masih istiqomah berarti kita dikasih taufik sama Allah. Ya, kita dikasih taufik sama Allah. Allah ingin kebaikan untuk kita. Makanya banyak kita sering dengerin faidah zikir ini, faidah zikir ini, faidah zikir ini, tapi kita nggak amalin. Kenapa? Karena kita belum dapat taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik sehingga kita terus bisa melaksanakan zikir ini. Ya, zikir ini. Allahu Akbar. Setelah zikir ini, apa yang dilakukan setelah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang lain yang mengatakan baca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebentar ya. Lihat. Maaf. Allahumma la mani alima a'taita. Baca zikir ini Allahumma la mani'a. Nah, baca zikir ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Baca doa ini. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Artinya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan. Allahumma la mani'a. Perhatikan di sini saya tampilkan. Nah ini ya. Selanjutnya baca Allahumma la mani'a. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah dari apa yang Engkau berikan. Maksudnya gimana tuh kalau gitu? Jadi kalau Allah sudah mau memberikan sesuatu kepada seseorang itu, kalau udah takdirnya nggak akan meleset. Nggak akan ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa membuat seseorang ini akhirnya terhalang dari pemberian Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mutiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberi dari apa yang engkau cegah. Sedahsyat apapun manusia berusaha memberi kita, tapi kalau Allah sudah menutup, nggak bisa. Manusia semua ya penghuni bumi ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi kalau Allah tutupi pintu itu tidak akan ada yang bisa yang memberinya.
Tidak akan ada yang bisa manusia yang memberikan sedikit pun manfaat ketika Allah sudah menutup pintunya. Wala mutiya lima mana'ta, dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu lima mana'ta bagi seseorang yang diberikan, ya, atau bagi pemiliknya selain iman dan amal salih. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak takdir itu terhadap sesuatu yang sudah engkau takdirkan. Wala yanfa'udal jad minkal jad, tidak akan berguna, ya, ya, kekuasaan kemuliaan, ya, kecuali seseorang yang sudah mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Allahu akbar. Masya Allah. Masya Allah. Nah, nanti setelah itu baca apa? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibaca. Allahu Akbar. Bahagianya orang yang selalu apa? Menghidupkan zikir-zikir setelah sholat ini. Baca ayat kursi, manfaatnya apa setelah sholat? Nah, siapa yang tahu manfaat dari membaca ayat kursi setelah sholat? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Kan kita dianjurkan baca ayat kursi setelah sholat, ya. Gimana? Manfaatnya apa? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Masya Allah. Banyak yang belum tahu juga ini. Ya, sayang sekali ya, kalau kita tahu kan lebih manfaat lagi nih. Lebih besar lagi nih keutamaannya, ya. Ya, Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, saya akan jelaskan keutamaannya. Siapa yang membaca ayat kursi, dia baca ayat kursi setelah sholat. Baca ayat kursi setelah sholat. Ayat kursi tadi di sini ayat kursi. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi duburus fi kulli duburi sholat, selesai melakukan sholat wajib, maka jarak antara dia dengan surga hanyalah kematian. Apa? Jarak kita dengan surga hanyalah kematian. Jadi gini, ini kita nih, ini kita, ini surga. Yang menghalangi kita dengan surga kan satu hari ini, apa? Di sini ada yang namanya kematian. Jarak antara kita dengan surga itu hanyalah kematian. Nah, kalau seseorang itu wafat di sini nih, misal, ya, seseorang ternyata dia wafat, ya. Dia baca ayat kursi setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur dia wafat. Setelah sholat duhur dia baca ayat kursi, kemudian di asar dia wafat. Di asar dia wafat. Kira-kira gimana tuh? Akan masuk surga langsung. Kenapa? Jarak antara dia dengan surga hanyalah kematian. Kematiannya ditarik nih, dihilangkan, dihapus, langsung masuk sini. Langsung masuk surga. Masya Allah. Seseorang misalkan di sholat maghrib, ya, dia baca ayat kursi setelahnya, kemudian di antara isya, gimana tuh? Isyanya wafat, langsung masuk ke dalam surga. Kalau banyak dosa, langsung ke surga nggak Ustadz? Jawabannya bisa masuk. Kenapa?
Karena orang ini sudah mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan tidak semua orang bisa mengamalkan sunnah ini. Enggak semua orang bisa istiqomah membaca ayatul kursi setiap selesai sholat. Kecuali orang-orang yang dikasih taufik. Coba aja. Ya, nggak semua orang dikasih itu. Maka orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa apa tuh? Bisa membaca zikir ini setelah sholat, dipilih orang itu sama Allah. Coba di sini ada nggak yang rutin istiqomah baca ayat kursi setelah sholat? Setelah mendengar hadis ini. Kan pernah mungkin dulu, Ustaz saya dulu pernah dengar tapi saya nggak istiqomah bacanya. Kenapa? Karena hanya orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang akan istiqomah, yang akan masuk ke dalam surganya Allah, dipilih sama Allah. Tapi kalau kita alhamdulillah rutin istiqomah sejak mendengar hadis ini, Masya Allah, masuk surga langsung. Nikmat tidak? Nikmat. Wadzalika ilmun. Itulah yang namanya ilmu. Pentingnya kita belajar. Ya, supaya kita ketika membaca zikir-zikir ini pun menjadi orang yang yakin dengan zikir yang kita baca. Kadang-kadang kita baca zikir tapi kita nggak yakin atau nggak tahu ilmunya. Ya, nah ketika kita belajar maka kita lebih yakin lagi. Ya Allah, saya pengen masuk surga langsung. Berarti apa? Istiqomahkan untuk terus membaca ayatul kursi sepanjang hari. Ya, khususnya setelah sholat fardu. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih panjang ya. Zikir-zikir yang dibaca setelah sholat itu masih banyak ya, tapi waktu kita tidak cukup ya untuk membahas semua itu. Saya ingin lanjut ke Quran surat An-Nisa ayat 103 yang sedang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, halaman 95. Ya, jadi ayah bunda abang kakak sekalian yang baru bergabung, kita sedang mempelajari Quran surat An-Nisa halaman 95. Bagi yang mau ya menyimak bisa dilihat Qur'annya, dibuka Qur'annya halaman 95, Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang mukmin telah ditentukan batasan waktunya. Jadi salat itu ada waktunya. Beda dengan amalan yang lain, beda dengan ibadah yang lain. Baca Quran gak ada waktunya. Zikir nggak ada waktunya, kapanpun bisa kita baca. Sedekah nggak ada waktunya, sholat tidak ada waktunya. Tapi sholat ada waktunya, sedekah nggak ada waktunya. Sholat ada waktunya, terbatas sholat itu. Telah ditetapkan waktunya. Makanya saya selalu katakan kan, kalau orang pernah meninggalkan sholat, itu tidak bisa dikodok. Kenapa tidak bisa dikodok? Dalilnya ini. 103 An-Nisa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktunya. Jadi adapun sholat yang dulu pernah kita lalaikan, tidak bisa diganti sampai kapanpun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat subuh kita lalaikan, sholat subuh kita ketinggalan, nggak melaksanakan sholat subuh itu tidak bisa terganti oleh subuh yang lain meskipun kita melakukan 1000 kali rakaat sholat subuh. Nggak bisa. Oleh karenanya sholat ini bab yang paling penting dalam kehidupan kita. Hati-hati, waktunya sangat terbatas, perhatikan. Ustadz, kodoknya gimana? Nggak ada kode dalam bab sholat, apalagi sholat wajib. Berarti kayak gimana tuh konsepnya? Yang bisa kita lakukan adalah menambal amalan-amalan yang wajib tersebut dengan melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Tapi kan banyak ustadz yang memerintahkan ganti sholat, ganti sholat, ganti sholat. Yang kita ikuti itu bukan ustadz. Yang kita ikuti adalah dalil. Dalam tanda petik, Al-Quran mengatakan apa, Rasulullah mengatakan apa. Adakah di zaman Nabi seseorang misalkan di zaman sahabat mengganti sholat wajibnya? Jawabannya tidak ada. Saking perhatiannya mereka terhadap masalah sholat. Kalau saum ada dalilnya di dalam Quran. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang meninggalkan saum karena sakit atau perjalanan, maka gantilah di hari yang lain. Tapi khusus sholat enggak ada ya bunda. Enggak bisa kita ganti. Enggak bisa kita ganti. Makanya gimana tuh? Berat sekali kalau kita meninggalkan sholat. Taubat saja kalau sudah pernah melakukan itu. Taubat, istighfar, mohon ampun, perbanyak untuk apa?
melaksanakan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan kebaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lain. Saking beratnya sholat, orang yang sakit pun harus tetap sholat. Meskipun harus berada di ranjang, ya, sholatnya, tiduran nggak masalah, nggak bisa wudhu, tayamum, nggak bisa tayamum, ditayamumkan, ya. Kalau nggak bisa itu saking pentingnya masalah sholat. Bab sholat, as-sholatus sholah, sholat. Bab yang paling penting dalam kehidupan kita. Masya Allah. Karena telah ditentukan waktunya. Ini dalilnya surat 103. An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Taib, 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun fasawfa ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Perhatikan. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian merasa berhati lemah dalam mengejar mereka. Jadi ada momen-momen Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Jangan sampai kita merasakan tahinu. Tahinu itu apa? Merasakan rendah diri. Berhati lemah gitu. Ah kayaknya nggak bisa Ustadz, kayaknya berat. Hatinya lemah. Tahinu. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah, kata Allah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau mereka merasakan lelah, ya kalau kamu merasakan lelah, kita nih belajar Quran lelah tidak? Lelah, capek. Kita mengkaji ilmu lelah tidak? Lelah. Belajar Quran lelah, capek. Tapi kata Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Orang yang bermaksiat pun lelah ya Bunda. Lelahnya kita mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk apa? Kebaikan, ketaatan, atau dipakai untuk maksiat. Dua-duanya capek. Dua-duanya capek. Kita tidur terus misalkan. Capek nggak tidur terus? Misalkan kita capek terus tidur. Tidur, bangun, tidur lagi. Tidur, bangun, tidur lagi. Berharap kan kita pengen sembuh, pengen sehat gitu kan. Pengen fit. Yang ada kan capek. Meskipun orang tersebut tidur. Jadi tidur aja capek di dunia ini. Ada yang pernah ngerasain kan? Aduh, kita lagi capek banget ya, kemudian tidur. Ketika tidur bangun tuh bukan malah fit ya, bukan malah fresh, malah apa tambah capek gitu kan. Ya, tambah lelah gitu. Karena tidur pun capek sebetulnya. Kerja capek. Diam pun capek. Nah, capeknya kita mau dipakai untuk apa? Mau dipakai ketaatan atau tidak? Dipakai keistiqomahan atau tidak. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu berharap sesuatu kepada Allah. Ya. Ma la yarjun. Dan mereka tidak berharap kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sungguh Allah itu maha mengetahui, maha hakiman, maha bijaksana. Terakhir di ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima." Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad, ya kepadamu Muhammad membawa kebenaran, musaddiqal lima bil haqqi, dengan kebenaran, litahkuma bainan nasi bima arakallah, untuk kita akhirnya ya mengadili ya manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini, dan Allah memberikan kita taufik ya untuk terus istiqomah dalam mengkaji Al-Qur'an setiap harinya, setiap paginya. Oleh karenanya ayah bunda abang kakak sekalian, bagi ayah bunda abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran semua yang belum memfollow
Ya, akun ini jangan lupa untuk follow terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan sajian siaran Al-Quran setiap harinya insya Allah setiap pagi ba'da subuh kita ketemu untuk membahas satu hari satu halaman Al-Quranul Karim. Insya Allah nanti akan kita berikan juga zikir-zikir tadi di dalam grup ya. Kita akan kirimkan zikir setelah sholat itu di dalam grup dan rekaman kajian bagi yang tertinggal. Ustadz saya tadi kan ketinggalan baru bergabung di pertengahan, pengen tahu lebih awal nanti akan kita kirimkan di grup. Ada yang belum masuk grup? Masya Allah. Yang baru bergabung pagi hari ini ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di room kajian kita Tadabbur Al-Quran setiap pagi. Insya Allah nanti sore kita ketemu lagi ya dalam kajian hadis Adabul Mufrad insya Allah setiap sore ya. Yang baru bergabung ahlan wa sahlan, yang belum bergabung ke grup, ada yang belum bergabung ya, yang belum bergabung ke grup boleh ketik angka 1 dong. Saya akan jelaskan nih cara bergabung ke grupnya ya. Yang belum bergabung ke grup, Masya Allah. Rugi kalau nggak gabung ke grup, kenapa rugi? Karena nggak akan dapat rekaman kajiannya, nggak dapat share materi-materi yang lain, gitu ya. Oh banyak ya yang belum masuk ke dalam grup? 38, 39, Masya Allah 40 orang, 41. Nah, masih banyak yang belum bergabung nih. Nah ini saatnya kita jelaskan cara bergabung ke dalam grup. Ya, yang punya nomor saya seperti biasa bisa di-spill nomornya ya. Follow akun Ustadz, ya alhamdulillah. Nah ini nih nomor nomor saya nih. Masya Allah, jazakillah khair nih. Bunda Mila nih setiap pagi nge-share nih nomor teleponnya dan setiap orang yang bergabung ya ke dalam grup ini wasilah Bunda Mila ini dapat pahalanya nih. Ya, Masya Allah. Istiqomah nanti setiap hari ikutan misalkan di dalam grup ini ya wasilah Ustadz Mila Bunda Mila ya itu jadi mau. Jadi masuk tuh pahalanya. Ya, silakan bisa masuk screenshot nomor ini di-save kemudian setelah ini hubungi Ustadz saya mau masuk ke dalam grup. Insya Allah ya. Di-save nomornya, di japri nanti dihubungi Ustadz saya mau bergabung ke dalam grup. Nanti kita akan arahkan ya, kasih linknya dan sebagainya. Insya Allah. Ya, supaya bisa terus bergabung ke dalam komunitas kita ya insya Allah. Kenapa kalau bergabung ke dalam grup bisa insya Allah setiap hari ya insya Allah bisa terus belajar setiap hari. Bisa mendapatkan rekaman kajian, bisa mendapatkan hal-hal yang lain itu apa? Materi-materi yang lain. Taib ya. Selanjutnya saya ingin memberikan informasi juga nih bagi ayah bunda abang kakak sekalian yang mau sedekah subuh ya. Nah, yang mau sedekah subuh, kita punya program pembebasan lahan ya. Kita sedang mengadakan wakaf pembebasan lahan yang mau berwakaf berapapun itu banyaknya ya. Saya Ustadz pengen ikutan wakaf bisa ya, bisa ikutan insya Allah. Mau sedekah subuh setiap hari boleh juga karena kita punya program wakaf pembebasan lahan. Insya Allah ya. Ada yang mau ikutan wakaf? Ya, nah yang mau ikutan wakaf bisa juga insya Allah ya kita sedang punya program penggalangan wakaf Quran, wakaf pembebasan lahan setiap harinya insya Allah. Nah ini saya tampilkan ya, ini yang mau ikutan wakaf. Nah ini. Di sini ada wakaf Quranic Center Nabawi. Ya, wakaf ini insya Allah adalah wakaf yang akan membebaskan lahan di mana di atas lahan ini kita akan bangun ya
Quranic Center yang akan menjadi pusat pembelajaran Al-Qur'an, tafsir, tadabbur Al-Qur'an, tahfiz menghafal Al-Qur'an, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi kita akan bangun Quranic Center ini insyaallah. Nah, ini kebutuhan dana kita ya, kebutuhan dana kita sekitar 750 juta ya. Alhamdulillah kita baru galang selama beberapa hari sebetulnya ya. Baru ini hari keberapa berarti? Dari Jumat kemarin ya, belum satu pekan sudah terkumpul sekitar 140 juta ya rupiah, sekitar 18,74%. Daerah mana Ustadz? Daerah Bojong Soang atau Kabupaten Bandung. Nah, yang mau berwakaf bisa screenshot ya nomor ini atau screenshot ya live ini, kemudian wakafnya bisa langsung disalurkan ke rekening ini. Insya Allah ya. Setiap hari sedikit-sedikit gitu ya. Nah, gitu. Setiap hari misalkan ada rezeki mau diwakafkan, kalau kalau sedekah yang lain itu akan selesai kan kalau kita bersedekah tuh. Sedekah sekali siap beres, tapi kalau wakaf itu akan terus pahalanya ngalir ke kita sampai akhir zaman. Selama ada orang yang belajar Al-Quran di situ, ada orang yang menghafalkan Al-Quran, ada orang yang mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, akan terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Ya, sekarang kita rekeningnya ke yang khusus ya, rekeningnya khusus bukan atas nama pribadi lagi. Jadi ke Wakaf Quranic Center Nabawi langsung saja ke sini. Dan kalau sudah nanti bisa konfirmasi juga ke nomor ini. Nah kalau mau masuk ini ya, masuk grup juga bisa screenshot nomor ini. Nah, konfirmasi wakaf, kemudian screenshot boleh hubungi nomor ini. Kenapa harus konfirmasi? Karena kita itu kalau nggak confirm nanti susah pendataannya. Jadi lebih baik dikonfirmasi saja berapapun. Ya, Ustadz mau 10.000 bisa nggak? Bisa. Wakaf itu berapapun. 10.000 kita niatkan untuk orang tua kita, ya, untuk orang tua kita. 5.000 untuk orang tua kita wakaf setiap hari misalkan kita wakafkan, pahalanya mengalir kepada kita. Ustadz infak subuh dikumpul boleh, dikumpul dulu setiap subuh boleh, nanti disalurkan misalkan setiap akhir bulan boleh. Gitu ya. Nah yang mau ikutan bergabung ayo mumpung masih ada kesempatannya sebelum nanti ditutup. Atau setelah nanti ibaratnya kalau sudah berakhir nih, wakaf ini berakhir, kesempatannya hilang. Nah, alhamdulillah ayah bunda, abang kakak sekalian, sahabat Quran sekalian mendapatkan kesempatan ini. Ya, kesempatan yang langka ya. Masya Allah. Sebetulnya kita punya paketan ya, paketan yang pertama adalah ini pengen misalkan 1 meter belinya, per 1 meter kita dapat ya harga di 5 juta per meternya. Pengen misalkan paket setengah meter nggak punya misalkan 5 juta, pengen setengah meter 2.500.000. Atau paket Naim berapapun nominalnya tadi. Misalkan kita punya 10.000, punya 20.000, punya 30.000, berapapun itu kita juga akan terima karena insya Allah ini akan kita salurkan untuk wakaf ya atas nama ayah bunda abang kakak sekalian untuk pembebasan lahan. Di setiap lahan mengalir pahala kita. Orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang mengkaji ilmu, pahalanya terus mengalir kepada kita sampai akhir zaman, ya sampai kiamat nanti. Ya, karena insya Allah kalau kita bergabung dalam program kebaikan ini sampai kiamat ya pahalanya akan ngalir. Ketika kita wafat pun terus akan datang pahalanya. Ada yang mau berwakaf pagi hari ini? Bismillah ya. Yang komitmen, yang mempunyai tekad pengen berwakaf, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Terakhir tadi ke sini ya, bisa di screenshot saja ininya ya. Maaf. Nah, di sini kesempatannya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi sarana kebaikan bagi kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Terus bertumbuh alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah terbebaskan lahannya, masih ada kesempatan? Masih ada. Terus ada kesempatan wakaf itu, tapi ini kalau tanah itu kan sifatnya itu akan statis gitu. Terus ada dia itu sampai nanti hari kiamat. Dan kita ini akan wakafkan juga bukan atas nama pribadi saya, tapi untuk langsung untuk umat. Ya,
ketika terberi tanahnya langsung kita akan wakafkan bukan untuk diri kami, bukan untuk anak kami, keturunan kami, tapi langsung untuk kita wakafkan untuk umat, untuk belajar Al-Qur'an. Jadi yang mau bergabung ya berapapun itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam berwakaf. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa terbebaskan. Amin ya rabbal alamin ya, Masya Allah. Mohon doa dari ayah bunda abang kakak sekalian. Sekali lagi mohon doanya. Mudah-mudahan bisa segera terbebaskan lahannya. Supaya bisa segera kita bangun dan kita bisa melakukan aktivitas kajian Al-Quran, tadabbur Quran. Harapannya nanti ya setiap pagi itu saya kajiannya live ya di masjid atau di Quranic Center yang kita bangun. Jadi orang-orang masyarakat di sekitar bisa offline. Kenapa kita bangun juga? Karena beberapa jamaah kita ya jamaah dari TikTok itu datang dari luar kota, kadang-kadang pengen ikut kajian langsung dengan saya, tapi karena terbatas tempatnya nggak bisa dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan ya, bukan hanya sebatas membebaskan lahan, tapi kita akan urus terus ya lahan itu, kita akan makmurkan, kita akan bangun ya sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa kenal dengan Al-Qur'an, bisa cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul dan cinta dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Besok insya Allah kita ketemu dalam kajian Tadabbur Quran halaman 96. Lanjut ke 96 besok insya Allah. Dan nanti sore kita akan bertemu lagi dalam kondisi atau dalam tadabbur kitab Adabul Mufrad. Kajian yang membahas tentang hadis. Ya. Rekeningnya ganti betul. Sekarang ganti. Kenapa? Karena supaya langsung ya ini kita melibatkan juga beberapa pihak ketiga. Jadi diawasi dananya. Ya, supaya dananya juga bisa terekam dan diawasi oleh pihak ketiga ya untuk menghindarkan fitnah juga ya begitu. Jadi kita akhirnya ganti nomornya khusus untuk wakaf. Terima kasih. Sore insya Allah pada asar sekitar jam 3 jam 4 kita ketemu lagi. Masuk ke dalam grup, kalau masuk ke grup ya tadi akan dikasih link langsung kajian. Ya, nih sekali lagi ya informasinya nih sebelum ditutup. Nih ini untuk rekening wakafnya. Ya, bisa di screenshot. Saya kasih kesempatan sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Beres ya. Nah ini kalau mau wakaf untuk pembebasan lahan. Nah kalau mau masuk grup supaya nggak ketinggalan informasi bisa ke sini. Ya, bisa ke sini. Hubungi sini, save nomornya, nanti Japri, Ustadz saya pengen ini, pengen masuk ke grup. Nanti kita akan masukkan ke grup. Kenapa harus masuk grup? Supaya nggak ketinggalan informasi live. Karena kalau begitu ada live, kita akan langsung kirim ya linknya itu langsung ke grup. Kalau nggak masuk ke grup, nggak follow, biasanya lama tuh akan munculnya. Jadi ketinggalan kajian kita setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ya, ini diwawa saja betul ya. Diwawa saja nomornya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Kita cukupkan dengan mengucapkan basmalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim. Dan surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.